Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan madhab-madhab dalam fikih, dan yang beranggotakan 1 Rahmat Imam Rohani, 2 Nur Anisatul Latifah, dan yang ketiga Nur Lailatul. Pada kali ini kelompok kami akan membahas madhab-madhab dalam fikih, yaitu pengertian madhab fikih, yaitu pengertian madhab bahasa Arab, yaitu madhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah fikrah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Ketika madhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu yang dikatakan madhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Fikih sangatlah luas pembahasannya, baik dalam menentukan hukum maupun dalam praktek kesehariannya. Di dalam menentukan hukum banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat para fuqaha. Perbedaan tersebut menimbulkan perbandingan hasil ijtihad mereka. Perbandingan hasil ijtihad para fuqaha tersebut dikenal dengan nama perbandingan madhab. Dan perbandingan madhab merupakan pendapat-pendapat para mujtahid dalam menentukan berbagai masalah. Apa sih perbandingannya madhab itu? Yaitu hal-hal yang bertalian tentang kedudukan ijtihad dalam Islam, yang di dalamnya juga terdapat kajian-kajian tentang sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat tentang hukum Islam dan hikmah serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Jadi madhab ialah pokok aliran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Kemudian imam madhab dan madhab itu berkembang, pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istimbat hukum semakin kokoh dan meluas. Sesudah masa itu muncul madhab-madhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan ahli hadis maupun ahli ra'yi. Berikut adalah pengertian dari madhab, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Anisatul yang akan membahas sejarah munculnya madhab. Sekian dari saya. Syukron. Melanjutkan presentasi dari Imam, yaitu poin sejarah mazhab. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, boleh dikatakan tidak ada pertentangan pendapat, karena pada masa itu Rasulullah SAW menyelesaikan masalah-masalah lebih banyak mendapatkan bimbingan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang perbedaan pendapat masih ada, namun hal itu hanyalah sesuatu yang tidak berarti, yang menunjukkan bahwa manusia itu memang makhluk berpikir, dan bila terjadi demikian maka akan diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam menghadapi berbagai permasalahan, Rasulullah SAW juga tidak selalu mendapat kata akhir dari Al-Quran atau wahyu, tetapi terkadang Rasulullah menjawab masalah yang dihadapi itu dengan berdasarkan keputusan atau kebijaksanaan beliau. Tentu saja berdasarkan ijtihad beliau sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasulullah yang menjadi sumber hukum setelah Al-Quran.
Dengan demikian, maka bila terjadi perbantahan di antara para sahabat, maka Rasulullah SAW lah yang memberikan keputusan, baik beliau sendiri yang menjadi hakim dan memberikan ketetapannya, atau beliau menunggu wahyu yang turun dari Allah SWT. Ketetapan beliau itulah yang merupakan sunnah, yakni berupa perkataan, perbuatan, dan takrir beliau. Jelasnya pada masa Rasulullah SAW itu umat Islam bersatu di dalam segalanya. Tidak terdapat mazhab dan aliran-aliran fikiran. Mereka bersatu karena adanya sumber yang satu, yakni Al-Quran, dan Rasulullah SAW yang langsung membimbing, memimpin, mengarahkan, dan memberikan pedoman. Setelah Rasulullah SAW wafat, bila terjadi perbedaan paham di antara sahabat, tetapi bukan pada pokok agama atau akidah, namun pada furuknya, maka khalifah memilih mana yang lebih membawa maslahat menurut pendapatnya, atau khalifah mengadakan musyawarah. Tindakan demikian itu lebih mudah karena para sahabat utama masih hidup dan boleh dikatakan tidak begitu sulit untuk diketahui pendapatnya. Dengan demikian, saat itu terjadilah ijma, yakni kesepakatan bersama antara seluruh sahabat Nabi. Ini namanya ijma sahabat. Bila ijma mengharuskan kesepakatan seluruh umat yang mujtahid, maka pada masa sahabat hal itu memungkinkan sekali. Tetapi setelah masa sahabat tidak mungkin para mujtahid seluruhnya berkumpul, dan ini belum pernah terjadi. Maka tidak mungkin ada ijma setelah masa sahabat Nabi pada masa tabi'in yang dimulai pada awal abad kedua Hijriah. Kedudukan ijtihad sebagai istimbat hukum semakin bertambah kokoh dan meluas. Sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam hukum Islam, baik dari golongan ahlul hadis maupun dari golongan ahlul ra'yi. Mereka yang dikenal peletak usul dan manhaj atau metode fikih itu adalah Imam Abu Sa'id, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Sufyan, Imam Al-Lais, Imam Malik, Imam Sufyan, Imam Muhammad, Imam Ahmad. Selain itu masih banyak lagi mazhab lainnya yang dibina oleh para imam mazhab seperti Imam Daud bin Ali al-Ashabani di Baghdad, terkenal sebagai mazhab Zahiri yang mengambil istimbat kepada redaksional Al-Quran dan Sunnah, juga seperti Ishaq bin Rahawai dan mazhab lainnya yang tidak masyhur dan tidak banyak mengikutinya atau kurang dikenal sebagai lazimnya para pengikut mazhab-mazhab masyhur. Memunculkan mazhab-mazhab tersebut menunjukkan betapa hidup dan majunya pemikiran hukum Islam pada waktu itu. Kekuatan intelektual dan peniruan mentah-mentah tidak terjadi di kalangan para mujtahid. Mereka bekerja dan berkarya memformulasikan hukum Islam untuk menghidupi kebutuhan yang aktual pada masanya di tengah-tengah kehidupan umat melalui ijtihad yang kreatif dalam batasan-batasan syariah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ijtihad masing-masing mazhab. 1. Imam Abu Hanafi. Dalam perjalanannya menuntut ilmu pengetahuan yang pertama sekali beliau pelajari ialah bidang ilmu kalam, karena ilmu kalam adalah ilmu yang bernilai tinggi dari segalanya dalam Islam. Justru itulah Imam Hanafi dapat dikatakan seorang yang luas ilmu pengetahuannya dalam bidang ilmu kalam. Selanjutnya, beliau mempelajari ilmu fikih, sebagaimana dapat dilihat dalam lintasan sejarah bahwa beliau banyak berguru kepada imam besar dan terkenal pada masa itu. Yang kedua, Imam Malik. Banyak benar ulama hadis yang menerima hadis para fuqaha yang mengikuti perjalanannya. Imam Malik mempunyai dua sifat. Pertama, sifat ahli hadis, dan kedua, sifat mufti dan mustabid. Oleh karena itu, banyak guru-gurunya sendiri seperti Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, Musa bin Utbah menerima hadis daripadanya. Di antara teman-temannya yang meriwayatkan hadis daripadanya, Sufyan ats-Tsaur,
Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auzal, Sufyan bin Uyainah, dan Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah. Dan di antara yang melewatkan hadis daripadanya pula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, dan Muhammad bin Hasyam Asy-Syaibani. Imam Malik tidak pernah pergi kemana-mana. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab, karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru Al-Qais, Zuhair, dan Jarir. Yang keempat, Imam Hambali. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Al-Marwazi dan Ishaq bin Hanbal terkenal seorang ulama yang keras benar pendiriannya dan menderita percobaan-percobaan yang pahit dalam masalah kemaklukan Al-Quran atau disebut kebaharuan Al-Quran. Kebanyakan ulama hadis membenarkan seruan Al-Ma'mun yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Ahmad tetap bertahan dalam pahamnya sejak dari tahun 218 hingga tahun 233. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.